Halo, selamat datang di channel Review Mageran. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share supaya channel ini terus berkembang dan Mimin makin semangat upload videonya. Oke, langsung aja kita ke review filmnya. Di episode sebelumnya, Pak Seroy akhirnya bertemu dengan musuh bebuyutannya, yaitu pemilik kedai jangga. Ia datang ke kedainya, lalu ia menanyakan mengapa Pak Seroy menginvestasikan uangnya ke saham jangga. Ia menjawab hanya karena profit, namun kebohongannya tidak bisa ditutupi. Kemudian lanjut mencicipi masakannya, namun dianggap biasa saja, dan menyuruh Pak Seroy untuk menyerah dan hidup biasa saja. Namun ia menjawab itu tidak mungkin dan akan terus melakukannya karena ialah tujuan akhirnya. Kembali ke masa lalu, saat itu Pak Seroy ada di penjara. Lalu teman sekelasnya yang saat itu ia bela saat dirundung oleh Jang Geun-won datang untuk menemuinya. Ia rupanya telah masuk di sebuah universitas dan hal yang bisa membuatnya bertahan selama ini adalah rasa ingin balas dendam. Kemudian Pak Seroy mengatakan tujuan kedepannya setelah bebas adalah menghancurkan Jangga. Ia mengatakan akan membantunya mencapai tujuannya itu dengan menjadi manajer dana andal. Namanya adalah Lee Ho-jin. Dan sejak itu mereka pun berteman. Mereka berdua menemui Direktur Kang untuk mengajaknya bekerja sama dan mendukungnya menjadi pemimpin Jangga. Ia pun setuju asal Pak Seroy bisa membuat Presiden Jang datang ke kedainya dan ia dapat mengganggu pikirannya. Setelah berhasil menyelesaikan misinya, mereka pun bertemu kembali dan bekerja sama untuk menjatuhkan Presiden Jang. Dari laporan mata-matanya, akhirnya ia mengetahui Pak Seroy dan Direktur Kang bertemu diam-diam. Jang Geun-so dipanggil ayahnya ke kantor dan di jalan ia bertemu dengan kakaknya Jang Geun-won. Ia habis dimarahi ayahnya. Ia bertanya kenapa ayahnya memanggilnya dan ia menjawab, apakah kau khawatir? Jang Geun-won pun marah dan memukulnya. Lalu Jang Geun-so pun sadar mengapa kakaknya itu dulu selalu memukulnya karena ia cemas. Namun tenang saja, ia tidak tertarik. Ia bertemu dengan ayahnya lalu menyuruhnya untuk kuliah ke luar negeri. Namun Jang Geun-so tidak akan hidup seperti apa yang ayahnya mau dan mengatakan Pak Seroy lebih kuat dari yang ia pikirkan. Hari itu di kedai Danbam kedatangan tamu asing. Lalu ia menyuruh pelayannya yang baru untuk melayaninya karena tak seorang pun yang bisa bahasa Inggris. Namun siapa sangka ia ternyata tidak bisa bahasa Inggris. Padahal dari fisiknya seperti orang bule, aslinya mah orang Korea. Pak Seroy akan pergi ke suatu tempat. Lalu Choi Seo memaksa untuk ikut. Di jalan ia menceritakan seluruh kisah hidupnya kepada Choi Seo dari awal hingga akhir. Sampailah mereka ke tempat tujuan. Ternyata ia menemui detektif yang dulu menangani kasus tabrak lari ayahnya. Rupanya, ia telah berhenti menjadi detektif. Ia menyesal karena tidak bisa menyelesaikan kasus dengan baik. Dan Pak Seroy memintanya untuk mengungkapkan kebenaran dan menyerahkan diri. Detektif itu tidak mau karena kelak tidak ada yang mengurusi anaknya. Mereka berdua pun beristirahat di sana sambil menunggu hujan reda. Choi Seo bersedih memikirkan Pak Seroy yang berjuang sendiri. Dan ia pun menyadari rasa sukanya berubah menjadi rasa cinta dan memutuskan untuk melawan semua orang yang berusaha mengganggu pria ini. Pemilik gedung ternyata telah menjual gedungnya ke orang lain dan pemilik yang baru meminta uang sewa lebih tinggi dan mengusirnya saat kontraknya habis. Pak Seroy pun berusaha membujuk pemilik gedung baru. Ia pun meneleponnya dan tahukah kalian siapa dia? Ternyata itu adalah Presiden Jang. Terima kasih telah menonton channel Review Mageran. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan video baru. Sampai jumpa.